Sahabat GKI, saudara tentu pernah mendengar akan sebuah slogan, berbeda itu indah. Enak ya mendengar slogan itu, rasanya sejuk. Karena kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Tetapi benarkah slogan itu kita lakukan dalam hidup sehari-hari? Hanya sekedar slogan bukan? Toh nyatanya di tengah-tengah kehidupan kita menjumpai jikalau kita ada perbedaan, kita akan merasa tersinggung. Suami istri, rekan kerja, atau rekan pelayanan, kita mudah tersinggung karena ada suatu perbedaan. Kapan kita melakukan slogan itu, yaitu berbeda itu indah? Di negeri ini juga, di tengah kemajemukan yang seharusnya kita semakin pandai, tetapi tidak. Kita lihat pertikaian di sana sini oleh karena persoalan antar agama, persoalan antar ras atau suku, itu masih menjadi sesuatu yang mudah dipicu. Kalau di dalam internal kita sebagai gereja, perbedaan doktrin, bahkan dengan mudah kita akan mengatakan orang lain itu sesat karena doktrinnya berbeda. Daripada kita mengusung suatu dialog kebersamaan, saling berbagi, kita lebih suka menyatakan hal-hal yang membuat orang lain tidak menyenangkan, yaitu mungkin dengan kata-kata sesat, berbeda, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GKI, sekali lagi ternyata kita belum terampil menyikapi sebuah perbedaan. Slogan berbeda itu indah hanya sekedar slogan. Saya mau ganti slogannya supaya melalui renungan ini saudara ingat bahwa kita ingin memang benar-benar perbedaan itu menjadi suatu hal di mana kita terampil menyikapi dalam hidup kita sehari-hari. Hadapi perbedaan itu tanpa membedakan. Coba katakan, ya, hadapi perbedaan itu tanpa membedakan. Saya teringat dengan satu teks firman Tuhan pada masa Pentakosta di Kisah Rasul 2 ayat 7 sampai 11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sahabat GKI, teks ini mengajarkan kita bahwa ketika pemberitaan tentang sesuatu perbuatan Allah yang besar itu, mereka disatukan mendengar berita yang sama dengan bahasa mereka. Padahal bahasa itu seharusnya membedakan. Saya bahasanya ini, suku ini. Saudara bahasa itu, suku itu. Seharusnya itu menjadi suatu keterpisahan bukan dalam hidup manusia. Tetapi ketika teks ini menyatakan mereka akhirnya semua dari keperbagaian tempat itu mereka mendengar berita itu dengan mengerti suatu perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka kita menyadari bahwa Allah memanggil siapapun, Allah menyatakan hal perbuatannya yang besar kepada siapapun, bangsa apapun. Dan kita menarik kesimpulan bahwa Allah tidak membedakan manusia itu. Kita memang ada perbedaan, bukan kita ingin menyamakan semua. Tetapi perbedaan itu marilah kita sikapi dengan tidak membedakan. Yaitu
Berlakulah adil kepada setiap orang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan siaran ini. Jikalau memberkati saudara, silakan sharingkan kepada yang lain. Saya Agustina Mani, salam GKI, Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati saudara.